Baiklah. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, marilah kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, perkuliahan kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semua, mata kuliah ini mata kuliah objek material ya di prodi studi agama-agama ini, karena ada objek formal yaitu pendekatan studi agama seperti psikologi agama, antropologi agama, sosiologi agama, filsafat agama, dan lain-lain. Sedangkan mata kuliah ini adalah mata kuliah objek materialnya, inti dia di prodi studi agama-agama. Ada mata kuliah agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, ada agama Shinto, dan ada New Religious Movement. Nah, kita mengkaji salah satu subjek material di prodi studi agama-agama ini, yaitu agama Hindu. Dulu mata kuliah ini namanya Hinduisme. Nah, sekarang dirubah menjadi agama Hindu, sama saja. Oke, teman-teman semua, untuk ada yang ngulang mata kuliah ini? Atau fresh semua? Asna Pak, ngulang Pak. Kalau asnama biasa di sebuah mata kuliah. Ya, Pak. Hindu Pak. Oke. Semoga sudah nggak ngulang lagi ya Asna ya. Iya Pak, amin Pak. A+ lah ya. Baik, baik teman-teman. Di mata kuliah ini kita akan mengkaji salah satu agama yang datang dari mana agama ini datang? Teman-teman? India. Jadi neh ya. Agama ini agama import juga. Ya, harus disadari agama import juga seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, semua agama import. Bukan agama yang lahir dan berkembang awal di Nusantara. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, sebelum agama-agama import ini datang, sudah menganut, bangsa Indonesia itu sudah menganut banyak agama lokal. Ada Sunda Wiwitan, ada Kaharingan, ada agama apa yang di Jambi, Pugu ya. Di Toraja ada Alukta, di Ambon juga ada, di Papua apalagi, di mana-mana. Kita akan dan menjadi agama import yang semuanya dominan ya. 6 agama yang diakui di Indonesia itu semua agama import, agama pendatang. Bukan agama asli yang lahir dan berkembang di bumi Nusantara ini. Itu ya teman-teman. Tentu sebelum kita memulai diskusi ini, saya ingin mengatakan senang sekali bertemu dengan kawan-kawan. Sudah 2 tahun kita tidak ketemu ya dengan Asna. Asna ini kalau kelas kadang terlambat tapi ngulang, Asna Fadli. Nah, semoga Pak, tuh. Semoga nggak ngulang lagi ya Asna Fadli. Iya, Pak. Segera lulus, ditunggu orang tuanya di rumah, ditunggu calonnya di kampung. Udah ada calonnya Pak, santai. Udah ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman sudah tahu betul bahwa agama ini dari India. Nah, memulai diskusi pertemuan pertama ini, izinkan saya ini dulu
Oke, baik. Kita tunggu. Oke, sudah kelihatan ya. Baik, teman-teman. Menurut para ahli studi agama, para peneliti Hinduisme khususnya, dan studi agama umumnya, diskusi tentang agama Hindu atau Hinduisme itu kata kuncinya ada tiga kata kunci. Three keyword. Ada 3 kata kunci bagi siapapun yang ingin mempelajari agama Hindu relatif on the track sejak awal. Oke, 3 keyword of Hinduism. Nah, teman-teman semua, saya ingin bertanya ke kawan-kawan sebisanya, 3 kata kunci itu apa? Silakan dicari sebisanya. Saya kasih waktu 2 menit. 3 kata kunci bagi siapapun yang ingin mempelajari atau meneliti agama ini, dia harus memahami 3 kata kunci ini. Dan 3 kata kunci ini berhubungan. Kira-kira 3 kata kunci itu apa? Silakan dipikirkan. Yang sudah nemu, angkat tangan. 2 menit. Mohon namanya, nama sebenarnya ya, karena presensinya nanti dari tampilan Anda di screen ini. Kalau namanya nama alias ya tidak ketemu nanti di presensi, sehingga Anda harus menulis nama asli. Sudah ketemu? Kalau di Google itu, Pak, takwa, upacara, sama apa tadi? Tahupan ya. Etika. Tatwa, upacara. Tatwa, Pak. Tatwa. Ya, tatwa ini. Etika, upacara. Oke, ada 3 kata kunci, Topan. Ada tatwa, double T ya. Iya. Enggak double. Enggak double. Kalau Pak Singgi double nulis. Ya. Apa tatwa, Topan? Tatwa itu filsafat atau ajarannya. Filosofi ya, ajarannya. Iya. Kemudian upacara? Upacara kegiatannya. Kegiatan ya. Samskara ya bahasa mereka. Iya. Etika? Berbuat baik. Berarti kebaikan. Oke, baik buruk ini. Ada hubungan antara ketiganya? Tidak ada? Atau terpisah begitu saja? Cukup, Topan? Nggak ada hubungannya? Apa hubungan tatwa dengan upacara? Jadi belum tahu, Pak. Oke, jadi kalau dia diskusi tentang agama ini harus menguasai 3 kata kunci ini ya, keyword ya. Oke, baik, terima kasih, Topan. Bagus sekali ya, Topan. Yang lain? Oke, tambahan keterangannya, menurut para peneliti ada beberapa kesulitan untuk mempelajari agama ini. Karena agama ini luas ajarannya, sangat tua umurnya, tidak diketahui sejak kapan, maka untuk mengatasi kesulitan mempelajari agama ini harus menguasai 3 kata kunci ini. Nah, 3 kata kunci itu kata Topan, tatwa, kemudian
etika, dan upacara. Itu kata topan. Kata yang lain. Yang lain? Oke. Satu. Ini nggak ada yang nongol. Saya sendiri yang nongol. Nurul Hidayah ada? Ada tak? Nggak ada. Ada? Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Ya, apa? Tahu jawabannya? Coba. Apa 3 kata kunci itu? Belum nemu Pak. Belum. Zul. Belum nemu Pak. Jangan lagi tidur kalian ini. Enggak Pak, Naim. baru nyata Pak. Naimah? Topan sudah? Iya, Pak. Nah, apa 3 kata kunci itu? Kira-kira Tadi nemu di Google sama sih, Pak. sama. Wah, iya. Apa yang sama? Satwa, Satwa, terus apa? Upacara atau ya sama? Sama apa, Naimah? Satwa, upacara? Mana hilang? Keluar kok. Oke. Haida. Sesuai dengan urutan sini. Iya, Pak. Ya, apa 3 kata kunci itu? Sama kayak Topan, Pak. Etika, tatwa, sama upacara. Oh, sama ya. Wah, jangan-jangan saling ngasih tahu ini di WAG. Kompak. Yuk, jawab 3. Ya, oke. Makasih. Kemudian, Asna Fadli. Ini yang ulang pasti lebih fasih ini. Apa 3 kata kunci itu, Asna? Lupa Pak. Wah. Sumpah. Ya. Makanya ngulang Pak. Asna ini guyu wae saudara. Ya, oke. Al-khiyaratul am. Al-khiyaratul am mungkin ya. Iya, Pak. Amah ya. Ya. Oke. Apa 3 kata kunci itu khiyaratul amah? Ya, sama sih, Pak. Loh, kok sama semua tuh gimana? Tatwa atau filsafat, etika atau susila, sama upacara atau ritual. Oke. Pelajari itu maka mempelajari subjek material ini tidak akan mengalami kesulitan ya. Oke. Yang lain selain 3 jawaban itu. Siapa? Ahmad Fatur Rahman masih sama jawabannya? Pak. Pria Pambudi Luhur. Kemana ini orangnya? Sama Pak. Waduh, sama pula. Fatur Rahman? Belum nemu jawabannya, Pak. Ya. Anggia, Rizka? Baru. Ya, oke. Ini mata kuliah semester berapa tuh, teman-teman? Semester 5, semester ini, Pak. Semester 5 ya, berarti semua ini semester 5 ya? Oke. Iya, Pak. Oke, Anggia? Kemana Ya, dia? Pak. Apa jawabannya? Tambah kitab suci mungkin, Pak. Coba kitab suci ya. Berarti 4. Yang 3 manut orang, yang 1 nambah ya. Iya, Pak. Oke lah. 3 kok, kamu itu gimana? 3 kata kunci kok, jadi 4 kata kunci. Ya. Puji. Ada jawaban lain? Kalian kenapa malu? Nemu, Pak. Kenapa kalian malu-malu semua menyembunyikan wajahnya itu kenapa? Oke, Syifa Salsabila D. Iya, Pak. Raise hand. Ya, silakan. Tatwa, susila, sama ayatnya. Yajna ya. Sama dengan upacara yajna ya. Korban ya. Iya. Baik. Terima kasih. Kemudian mana ini? Ja'far udah jawab belum? Sama Ja'far. Pak, ini Pak. Sama ya? Biar Sama. jangan-jangan tadi pas buka Google itunya sama websitenya ya.
Aisyah Nurlaili? Sama, Pak. Cari jejaring yang lain. Jangan yang itu, website yang lain. Muksid. Karena nggak nemu Pak, manut baik Pak. Manut baik. Wah, kamu tuh gimana manut baik ke Priben. Muhammad Adrian. Adrian? Iya Pak. Iya. Yang beda. Oh, itu mungkin tadi nyari di internet itu betul apa kata tadi ya, sebelum belajar agama Hindu kita harus mengetahui kitab sucinya gitu, belajar dari bahasa kitab suci agama Hindu. Kitab suci. Terus 2 lagi? Itu cuman yang lainnya sama sih tadi kayak teman-teman. Oh gitu ya. Ya, makasih. Terus siapa barusan? Adrian ya? Anissa Iya, Pak. Dardiri. Kenapa kalian Ya, tidak Pak. tunjukkan wajahnya dariku ya Allah satupun? Ya, apa jawabanmu? Tatwa, susila, yatna. Nah, sama. Foto baik. Oke, makasih. Gusti? Gak ada Gusti nih? Halo Gusti? Kamar mandi ya, apalagi sholat. Kopi Paskar? Sama, Pak. Tambah, ya. Basil? Sama Pak. Buat cari sumber lain. Fahmi Iskandar? Belum nemu Pak kali yang Belum nemu selain itu ya. belum. Akilaya ya. Rizalia. Hadir, Pak. Ya, apa jawabannya? Brahman. Brahman? Oh, lainnya. Terus? Udah itu aja. Wah, Lagi. 3. Itu tambahannya. Oh, tambahan dari kitab suci ya. Apa Brahman Aki ya? Hah? Brahman itu apa? Ini konsep pencarian sesuatu yang tinggi tapi tidak jelas. Tidak jelas ya. Ada Brahman, ada Brahma, ada Brahmana loh. Ada 3 terminologi yang mirip dari kata Brahma. Brahmana, Brahma itu sendiri, dan Brahman. Masing-masing berbeda ini. Ya, oke. Baik, teman-teman, siapa yang belum ditanya? Barusan siapa? Saya Akia. belum ditanya. Akilia barusan. Nisa Fadilah. Iya, Pak. Apa jawabanmu? Jawabannya keyakinan, Iya. Oh, keyakinan. Terus? perilaku sehari-hari. Itu apa itu? Psikologi tuh. Terus? Kan suruh beda. Oh ya, sudah beda ya. Keyakinan, Keyakinan, kita, perilaku, dan tata cara beribadah. tata cara berbeda. Peribadatan ya. Nggih. Oke, kasih asal beda ya. Nggih, Pak. Baik, siapa yang belum? Saya lihat lagi di galerinya ini. Yang belum siapa? Melati. Melati? Pak. Oke. Apa 3 kata kunci itu Melati? Beda. Upanishad. Upanishad. Apa Upanishad itu? Upanishad itu apa Melati? Apa? Kitab filosofi bukan, Pak? Ya, oke deh. Upanishad terus? Nggak tahu lagi. Nggak ada lagi? Satu doang? Itu tambahannya, Pak. Apa? Brahman. Kamu itu sumbernya siapa itu? Nggak bisa dipercaya. Oke, makasih. Sudah. Ajaran apa? Ajaran apa?
Ajaran apa, Pak? Ya, Bukan makasih. ya? Kurang jelas nggih. Baiklah. Oh, iya. Oke, makasih ya, Ya, Mbak Melati. Oke, Gusti, raise hand. Tadi nggak ada. Apa jawabanmu, Gusti? Silakan di-unmute, Gusti. Nah, Gusti itu yang mana wajahnya? Yang tinggi itu bukan toh? Mana wajahmu, Gusti, tunjukkan. Halo, Gus. Ya, bicara, Gusti. Kalau nggak mau menunjukkan wajah. Oh, dia tidak ada. Muncul tuh Pak. Ya, oh ya. Silakan. Itu tanganmu mengangkat. Oh, Anda tidak tahu apa makna tanganmu mengangkat. Oke. Baiklah, teman-teman. Para ahli studi agama, Anda sudah lulus mata kuliah agama-agama dunia semua? Atau sejarah Sudah, agama-agama? Nah, di antara agama-agama yang Anda pelajari di mata kuliah itu, yang paling sulit dipelajari itu, yang paling ruwet itu agama apa, teman-teman? Hindu. Ya, Hindu. agama Hindu. Buddha. Yang lain? Buddha, Pak. Konghucu, Pak. Hindu, Buddha. Oh, Buddha itu gampang sekali, nggak ada konsep ketuhanannya, ajarannya gampang. Konghucu relatif gampang. Menurut jawaban yang pertama, Hindu. Dan memang teman-teman, menurut para ahli studi agama, agama yang paling sulit dipelajari secara umum ya, bukan hanya konsep ketuhanannya saja, bukan peribadatannya saja, tapi secara umum, aspek kesejarahan, kemudian kodifikasi kitab suci, ajarannya yang fix itu yang mana, yang diakui bersama oleh umatnya itu mana, itu adalah agama Hindu. Hindu. Oke. Agama Hindu adalah the most difficult religion to study, kata para ahli studi agama. Mengapa? Ya tadi itu ajarannya luas, sejarahnya panjang. Tidak ada kan keterangan kapan agama ini mulai lahir atau mulai dikembangkan. Nggak ada. Semua merujuk pada sekian abad, sekian ribu tahun sebelum Masehi. Yang ketiga, tidak ada ajaran agama Hindu yang dipegang standar di seluruh dunia. Antara di India dengan di Bali beda, antara India dengan Bangladesh beda. Beda. Oke. Nah, itulah beberapa kesulitan mempelajari agama Hindu. Oke. Mohon di-unmute Asna. Oke. Nah, menurut para ahli teman-teman, ada 3 kata kunci yang harus dikenal, harus dikuasai, harus dipahami oleh orang-orang yang ingin melakukan studi dan penelitian terhadap agama Hindu ini. Tadi Anda sebut agama ini lahir di mana? Di India. Di India, kan? Maka yang harus dipahami kata para ahli studi agama, bukan menurut peneliti ecek-ecek kayak saya, yang sudah menulis buku terjun ke India, melihat agama Hindu di berbagai belahan dunia, maka kata mereka yang harus dipelajari pertama adalah bumi India. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa, teman-teman? Bahasa. Tulisan saya terbaca di screen? Terbaca, Pak. Oke, terbaca. Alhamdulillah. Oke. Nggak sia-sia beli alat mahal. Yang kedua. Mungkin bahasa, Pak. Bahasa, tentu sudah masuk di bahasa itu urusan apa, teman-teman? Urusan bumi atau urusan orang? Bumi.
Masa bahasa urusan bumi. Urusan Uru- orang, Pak. Urusan orang dong. Orang, terminologi orang itu, terminologi lain untuk orang itu apa? Orang Indonesia. Sebutannya bangsa Indonesia. Oke, maka betul. Siapa yang jawab barusan? Yang harus dikenali itu juga yang kedua adalah bangsa India. Oke, ini dia bangsa India. Oke, siapa yang tahu bangsa India itu dari mana saja atau jenis-jenis bangsa Indonesia itu bangsa Indonesia. Bangsa India itu apa saja? Baik yang asli maupun yang pendatang? Saya, Pak. Apa? Ada bangsa Dravida sama bangsa Arya. Oh, bagus sekali itu penjelasannya. Siapa? Biar barusan jawab. Naimatu Zahria. Naimatu Zaria, Anda dapat voucher kuota 10 giga dari Asna Fadli. Dari ketua kelas. Mana Asna? Hilang. Goreng nasi kayaknya, Pak. Sambil kerja, Pak, katanya, Pak. Oh iya. Ya memang Asna kerja ya. Sambil melayani pelanggan. Baik. Itu dia. Satu lagi, kira-kira teman-teman apa? Kata peneliti loh ini, yang sudah ke sana. Dan itu Bangladesh. Bangladesh. Ya enggak dong Bangladesh, Pakistan itu kan baru-baru ini toh. Ini. Pisah. Apa kira-kira? Dan itu mempengaruhi ajarannya. Kulturnya ya, Pak. Kultur mungkin di bangsa ya, orang ya. Bumi di geografinya. Geografinya kayak mana India? India itu dataran, pegunungan, atau lautan? Dataran mungkin, Pak. Dataran, Pak. Oh, di sana terkenal pegunungan-pegunungan terjal yang memisahkan dengan Cina, dengan Bangladesh. Pegunungan ya. Itu pegunungan. Kayak Kashmir ya, Pak. Ya, betul sekali. Kashmir kan salah satu wilayah India yang masih sengketa toh dengan Pakistan toh. Di ujungnya itu. Iya. Ya, ujung India itu. Pegunungan dia, terjal-terjal. Pegunungan Himalaya kan di situ juga ekornya toh. Atau bodinya atau badannya. Nah, yang harus dikuasai adalah ini. Agama asli India. Nah, 3 kata kunci ini yang harus dikuasai oleh kita peneliti maupun penstudi agama Hindu ini atau Hinduisme ini. Hinduisme ini sebuah istilah terminologi yang sebetulnya nggak ada dalam kitab suci. Nggak ada dalam Weda sebutan bahwa agama ini adalah agama Hindu atau Hinduisme. Siapa yang memberi nama Hinduisme ini? Orang luar. Outsider. Outsider. Untuk menyebut orang-orang dengan tradisi tertentu di mana? India. Di lembah Sungai Sindhu. Karena orang Persia tidak bisa nyebut Sindhu, padahal Sindhu gampang banget ya. Tinggal ngomong Sindhu, Sendo, kita apapun bisa orang Indonesia ya. Tapi orang Persia nggak bisa. Sindhu itu nggak bisa, bilangnya Hindu. Di Sungai Hindi. Nah, maka mereka lah orang-orang Hindu. Oke. Nama aslinya apa? Besok kita akan pelajari ya. Nah, inilah teman-teman yang kata para ahli studi agama, peneliti agama Hindu, harus kita kuasai untuk
mempelajari agama Hindu ini. Bumi India seperti itu, pegunungan, dan Hindu ini lahir atau diterapkan, dikembangkan, berkembang menjadi tradisi bukan di pantai, tetapi ada di wilayah pegunungan ini. Sungai-sungai ini. Teman-teman bisa melihat perbedaan orang yang hidup dengan tradisi gunung dengan tradisi pantai. Mana yang lebih rasional, mana yang lebih mistis. Yang di gunung, Gunung, Mbak. Oke. Yang di gunung mistis ya. Karena mereka tergantung dengan gejala-gejala alam. Kalau alam itu dianggap memberi kemakmuran, maka akan disesajeni. Kalau alam itu memberi bencana, tadi juga disesajeni sebagai rasa syukur. Ini juga akan disesajeni sebagai rasa takut. Nah, ini dia. Begitulah ajaran Hinduisme, sehingga bumi India ini mempengaruhi, membentuk, influences ajaran Hinduisme. Oke. Sekarang bangsa India disebut-sebut tadi oleh siapa? Bangsa apa saja? Dravida sama Arya. Oke. Arya ini asli apa pendatang? Pendatang Kalau Dravida? yang asli. Kalau Negrito? Asli. Asli ya. Ini asli murni, ini pendatang murni. Ini ada yang bilang pendatang, ada yang bilang asli campuran. Nah, ini 50-50 ini. Oke. Apa bangsa Arya ini, Indo-Jerman? Yang ini, yang bawah ini Negrito ini ireng-ireng, India ireng. Sedangkan Arya ini bangsa Indo-Jerman yang putih, tinggi, ganteng gitu, mancung, yang menaklukkan India pada waktu tertentu. Dan terjadilah campuran tentu ya, secara antropologi nanti bercampur. Nah, kedatangan mereka ini menciptakan satu keadaan, dan itu menjadi ajaran Hinduisme. Diadopsi. Kira-kira apa teman-teman? Ajaran apa? Dia penakluk. Dia merasa ras paling tinggi. Bangsa Arya kan mengaku ras paling baik di dunia kan. Fauqal alam kalau di dalam bahasa Arab. Ini dia. Apa kira-kira? Sistem kasta, Pak. Bagus sekali ya. Sistem kasta dibawa awalnya oleh bangsa Arya ini. Arya. Tapi dia bawa hanya 3 sistem kasta. Bercampur dengan bangsa India menjadi 4 kasta. Oh, luar biasa ini ya, ajaran stratifikasi sosial yang banyak dikritik orang. 4 kasta. Ada kasta lain? Ada. Yaitu orang-orang yang non-kasta. Yang tidak berkasta. Wah, ini mengenaskan nasibnya, terutama COVID kemarin. Ini nggak divaksin loh, nggak ditolong loh ini. Biarin aja mati. Ini non-kasta. Nah, artis-artis India yang kita lihat, yang menyenangkan di TV itu keturunan ini. Tinggi, cantik toh. Aslinya kan ireng-ireng toh orang India. Yang Negrito ini. Yang non-kasta ini. Nah, kita akan mempelajari itu. Dravida kayak mana, Negrito kayak mana, Arya kayak mana, tipe bangsa kayak apa. Nah, besok akan. Itu pun sama mempengaruhi perkembangan ajaran agama Hindu ini. Sama. Jadi dipengaruhi oleh ini. Nah, sekarang yang terakhir agama asli India. Oke. Nah, agama-agama asli India ini, teman-teman, kira-kira agama apa saja yang dijadikan dasar sejarah awal dinisbatkannya agama ini.
tahun sekian, abad sekian sebelum Masehi. Itu dinisbatkan ke salah satu agama-agama India ini. Dan agama-agama lain. Nah, ini sama-sama juga membentuk influences ya, membentuk, mempengaruhi forms, mempengaruhi Hinduisme ini. Kira-kira agama apa, teman-teman? Agama-agama apa saja? Satu, Buddha. Buddha belakangan. Buddha itu kan sama dengan seabad dengan Islam toh. Seabad dengan Konfusius toh. Abad 6. Sama itu. Itu mujadid Buddha. Nabi kan? Nabi di India. Oke. Apa? Agama apa? Weda kuno, Pak. Weda. Tuh. Weda. Siapa yang jawab barusan? Minta pulsa ke Asna Padlih yang jadi bos. Beda? Terus? Agama Brahmana. Nah, keluar sekarang kalau sudah disebut satu. Brahmana terus? Upanishad. Upanishad. Terus? Ajaran Sri Krishna. Agama-agama lokal. Agama Dewi Kali, dan lain-lain. Dari sini semua diambil, ada ajaran korban, ada ajaran tentang Brahman, tentang Atman, ada ajaran Tauhid dari salah satu ini. Tapi agama yang lain mengajarkan 33 dewa, yang satu dewa tertinggi, yang satu 3 manifestasi dari satu dewa tertinggi dan 33 dewa yang dikenal dengan Trimurti. Nah, jadi ajaran ini luas sekali, merangkum semua apa yang dilewatinya, sehingga kata para peneliti, Hinduisme ini seperti apa, teman-teman? Apa yang dilewatinya dia bawa, dia gumpal. Seperti gelindingan itu loh. Apa namanya itu? Seperti snowball. Seperti bola salju. Apa yang dilewatinya tidak ditolak. Berbeda, tidak ditolak. Tetapi diakomodasi, diambil di dalamnya. Sehingga, walah, ajarannya luas sekali. Teman-teman kalau baca buku-buku agama Hindu yang babon ya, wah ajarannya banyak sekali. Ensiklopedia juga. Tidak ditemukan ajaran standar yang semua menganut itu. Oke, nah itu dia kata para peneliti, 3 kata kunci yang harus kita pelajari oleh para peneliti awal atau pembelajar awal tentang untuk Hinduisme. Yang pertama adalah bumi India, yang kedua adalah bangsa India, yang ketiga agama-agama asli. Katanya dengan 3 kunci minimal ini, seorang pembelajar, seorang peneliti akan relatif on the track dalam mempelajari, meneliti Hinduisme. Dan kita pun teman-teman, seperti akan nanti dilihat di RPS, dalam koridor inilah kita akan mempelajari, meneliti agama Hindu. Dalam koridor yang pertama bumi India, kita akan pahami bangsa India kayak mana, bumi India kayak mana, kemudian yang terakhir tentu kita akan meneliti, mempelajari agama Hindu. Dan itu tercermin dalam sejarah dan ajaran-ajaran pokok Hinduisme. Oke, itu sebagai pengantar. Ada respon atau pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Dengan senang hati saya akan meresponnya. Silakan. Tidak ada?
Oh iya, Pak, itu untuk kontrak belajar gimana ya, Pak? Ya sabar, ini dulu. Kontrak nanti pas RPS, Adrian. Ini dulu. Nanti ya, Adrian. Tentang yang saya uraikan barusan, bukan dari saya, tapi dari para peneliti studi agama umumnya dan Hinduisme pada khususnya. 3 kata kunci ini yang harus kita kuasai. Ada pertanyaan tentang uraian ini? Kenapa tidak ada pertanyaan? Jangan takut bertanya. Cukup? Ini Pak, apa namanya? Hmm. Kan daratan bumi India itu kan diselimuti gunung. Gimana itu masyarakat Hindu atau orang India itu kan apa namanya sering menganggap Sungai Gangga itu suci, Kak. Itu gimana tuh, Pak? Asal. Oke, Pak Dulur, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana Sungai Gangga itu dalam pandangan mereka? Itu akan kita pelajari di pertemuan pertama, tapi secara singkat, Sungai Gangga tentu dalam sistem keyakinan mereka adalah apa? Sungai apa? Halo? Yang dijadikan ini ya, Pak, sebagai Suci. Dia sungai suci. Oke. Maka para pertama, satu sungai suci. Kedua, para pendeta agama Hindu sewaktu memformulasikan ajaran-ajaran mereka tentang karma, tentang tumiba lahir, tentang reinkarnasi, itu juga merujuk kepada keterangan-keterangan Sungai Gangga ini. Itu ada biasanya ada ilustrasi digigit kalajengking, di situ ada kalajengking di daun yang mengambang di Sungai Gangga. Nah, kalau kalajengking itu diambil dan menggigit, kata pendeta Hindu, itu sebetulnya bukan menyakiti, karena itu adalah Sungai Gangga. Itu yang kedua ya, nanti akan kita diskusikan sebetulnya ada pertemuan tertentu. Yang ketiga, dalam konteks pandemi ini teman-teman, seperti dibaca di berita, banyak pas kemarin landanya COVID varian baru di India, saking Sungai Gangga itu suci, banyak dari para penduduk India Hindu yang hanya melarungkan mayat-mayat COVID yang berbahaya itu di Sungai Gangga, betul kan? Ya. Itu lahir dari sistem kepercayaan yang paling pokok bahwa Sungai Gangga adalah sungai yang suci. Mengapa suci? Bagaimana asbabun nuzulnya? Nah, nanti akan kita pelajari di tema pertama, tema bumi India yang terdiri dari pegunungan-pegunungan. Di sebelah utara, pegunungan apa? Sebelah selatan. Karena itu kan India disebut dengan anak benua kan? Tidak hanya sebagai geografi tertentu, tapi sebutannya anak benua India. Saking besarnya, saking luasnya, apalagi sebelum pisah dengan Pakistan. Kashmir, besar juga itu yang menjadi daerah konflik di ujung selatan. Kemudian gunung apa di sebelah timur, gunung apa di sebelah barat, yang masing-masing dikatakan oleh Pak Rahman tadi ada sungainya. Sungai Gangga itu di sebelah mana, Pak Rahman? Dan itu disucikan. Di bagian mana Sungai Gangga? Bumi India timur, barat, utara, selatan? Utara mungkin. Oke, selatan. Utara itu Sungai Sindhu. Oke, lahirnya agama Hindu. Itu ya Pak Dul? Pak Rahman. Ya, Pak. In Makasih, detail kita akan diskusi di
pertemuan selanjutnya. Hmm. Oke. Pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita langsung Iya, ke... Pak. Waduh, kaget sekali. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Saya Pak. Ya, Esi Pak. siap. Silakan. Pak, apakah nanti kita akan pelajari tentang, misalnya, apakah masyarakat India itu khususnya yang penganut agama Hindu memiliki kepercayaan terhadap alam? Apakah kita akan Apakah- khusus mempelajari penduduk India kepercayaannya kepada alam, gitu ya? Iya Oke, Pak. Esi ya? Iya Pak. Oke. Nah, Esi dan teman-teman, agama India bukan agama bukan nature religion, bukan agama alam, karena pangkal dia itu apa, teman-teman? Satu, konsep dewa. Yang kedua, konsep yang tadi dikatakan samskara. Semua hal diadakan upacara. Semua hal diadakan selamatannya. Oke, karena itu sebetulnya nanti diskusinya tentang konsep Brahman dan Atman, konsep karma, itu isi. Jadi tidak secara khusus dan tidak dikelompokkan sebagai agama-agama nature tentang alam ini. Tidak terkhusus tentang pandangan alam. Filsafat India itu semua tentang filsafat kedewaan atau ketuhanan dan juga tentang filsafat kehidupan atau etika. Gitu ya sih? Baik Pak. Oke. Ya, teman-teman, mungkin biar jam 13 lewat dikit selesai. Saya kembali ke sini, rencana pembelajaran kita. Ini dia, kawan-kawan, RPS-nya. Ya, semua dosen akan menyampaikan ini pertemuan pertama. Ini rencana pembelajaran semester atau SAP atau RPS, mata kuliah agama Hindu, mata kuliah nama mata kuliahnya agama Hindu, SKS-nya 3 SKS, studi agama-agama, konsultasi Senin sampai Jumat ya teman-teman. Kalau nanya, Pak sumbernya dari mana, fotokopiannya mana, softfile-nya mana, PDF-nya mana, tanyakan antara Senin dan Jumat. Sabtu sama Ahad jangan tanya-tanya itu. Saya mau liburan sama keluarga. Biasanya jalan-jalan. Siap. Siap, Pak. Siap. Itu untuk anak saya dan untuk anak keempat Holiday, anak Pak. itu untuk keempat anak saya dan satu anak mertua saya. Itu dia. Holiday terus Pak Roni. Ya kan harus jalan-jalan toh, beli bakso, makan siang di mana. Beli lotek, soto di Jalan Wonosari, Jalan Imogiri Timur, tukang jajan, tukang jalan-jalan. Oke. Nikmati masa kecil anak ya Pak. Iya, karena saya dulu tidak gitu. Jadi saya ingin anak-anak saya berkembang sebagaimana anak normal. Itu ya, diingat-ingat. Kalau mau tanya, Senin sampai Jumat. Oke. Mana bahannya Pak? Saya nggak nemu, mohon dibantu. Itu dia. Lewat WA, Senin sampai Jumat. Dosen saya sendiri mohon doanya semoga S3 segera selesai ya. Supaya Amin, Pak. Amin. Amin. Ya, oke. Arti penting mata kuliah nih teman-teman. Mata kuliah agama Hindu merupakan mata kuliah berbasis riset, pustaka tentu karena tidak mungkin kita peneliti ke pura-pura karena pandemi, dan terintegrasi dengan visi keilmuan UIN Sunan Kalijaga yang integratif, interkonektif. Karena itu mata kuliah ini kita mempelajari mata kuliah ini dengan pandangan terbuka, pandangan ilmiah, pandangan yang sangat baik terhadap
praktik atau kepercayaan agama lain. Mata kuliah ini merupakan pendukung capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan pada program studi agama-agama pada Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Karena berbasis riset, mata kuliah ini dijadikan sebagai kelas seminar nanti ya teman-teman. Mungkin kita zoom-nya 1 jam saja untuk diskusinya supaya tidak menghabiskan kuota kita semua. Ia lebih menekankan pengembangan kemampuan analisis terhadap aspek-aspek ajaran agama Hindu, baik secara historis maupun teologis. Jadi kita akan mempelajari historinya dan teologinya seperti mereka yakini, bukan dengan kacamata agama kita. Oleh karena itu, proses pembelajaran mata kuliah ini berbasis riset pustaka mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa. Tapi sekarang tidak individu, teman-teman, nanti ya, kelompok. Mata kuliah ini juga bersifat integratif, interkonektif dengan mata kuliah lainnya seperti agama dunia, sejarah agama-agama, gerakan keagamaan baru, dan lain. Kelulusan dalam mata kuliah tadi menjadi salah satu jalan mudah dalam kelancaran mata kuliah ini. Mata kuliah ini lebih ke dalam. Nah, ini yang selalu disampaikan dosen. Kalau di Makassar, dosen. Ada orang Makassar? Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah, mahasiswa mampu menguraikan agama Hindu dari aspek ajaran dan sejarahnya menggunakan pendekatan historis dan teologis. Yang mingguannya ini teman-teman, mahasiswa mampu menguraikan definisi Hinduisme, karakteristiknya, beberapa kesulitan mempelajarinya, dan solusi menurut para ahli. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya, Hinduisme itu macam mana. Yang kedua, mampu menguraikan asal-usul agama Hindu dalam ringkasan 6 paragraf. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan agama-agama asli India. Maaf, ada anak saya nangis. Kenapa? Ya tuh. Ya. Maaf, ada iklan. Agama-agama asli India. Kemudian masuk mampu menguraikan Shruti dan Smriti sebagai teks suci agama Hindu dalam ringkasan 6 paragraf. Mahasiswa mampu menguraikan kitab-kitab Weda, Upanishad, Brahmana, nanti ada ya. Ada Bhagavad Gita. Yang ke-6, Pancasrada, dan ajaran-ajaran pokok lainnya. Yang ke-7, konsep ketuhanannya kayak mana. Yang ke-8, konsep dewanya kayak mana dalam 6 paragraf. Kemudian konsep moksa, kalau bisa digabung, ini bisa satu pertemuan nih. Biar cepat selesai. Dan samskara, tadi upacara yang disebut-sebut ya. Segalanya memang berbasis upacara keagamaan. Dan 11, sistem kasta. Ada lagi teman-teman sebetulnya ya, ada satu buku saya punya itu tentang 6 filsafat India yang menjadi salah satu sistem kepercayaan. Yang ke-12, jika masih ada waktu kita akan diskusi tentang Hindu Dharma, yaitu agama Hindu Bali dalam konteks India. Tolong tutupkan pintu. Pelan. Ya, standar isi pembelajaran ini tadi yang sudah diuraikan singkat. 3 besar ini saja agama Hindu. Ini ya, ada agama Hindu ini. Kemudian ada penduduk India dan terakhir agama India ini. Topik-topiknya ini. Nah, teman-teman kembali ke atas ya. Seperti biasa Anda tahu mata kuliah saya sebelum perkuliahan dimulai Anda sudah meringkas resume. Membuat ringkasan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini saya agak berubah bahwa ringkasannya itu berkelompok 4 orang. Jadi Syifa nanti Asna nanti lagi, Pak. enggak. Asna nanti cari teman siapa? Pak Durrahman atau Sambudi berempat. Mending
Sebentar. Bapak aja Pak yang nentuin Nggak grupnya, Pak. usah. Supaya bekerja sama. Nah, minggu depannya lagi berbeda lagi, cari kawannya lagi. Kalau sudah 4 jadi tolak. Ada WAG-nya toh. Nah, atau ada Oke. satu penanggung jawab yang membagi-bagi gitu berbeda-beda. Kalau saya ngajar di prodi psikologi, Visum, ngajar psikologi agama, mereka pakai aplikasi acak gitu. Dan jadi bagian-bagian acak. Bagus sekali. Nah, saya tidak tahu mahasiswa studi agama ada juga yang bisa membuat aplikasi pembagian kelompok secara acak. 4 orang, gitu ya. Mengapa demikian? Karena kita pembelajarannya ternyata harus kolaboratif. Kalau Asna Fadli atau yang lain ingin menunjukkan kepintarannya sepintar-pintarnya, itu ruangnya ada di UTS sama UAS. Yang mingguan ini kolaboratif, bekerja sama. Sedangkan kalau Anda ingin menunjukkan kepintarannya sepintar-pintarnya, itu ada di UTS sama UAS. Gitu ya, Asna? Itu dia. Asna bodoh pangulang, Pak. Oke, sip. Itu dia. Jadi gitu ya, bagi kelompok. Nah, tentu kita, ini dia topik-topiknya, buku-bukunya, halamannya ada lengkap. Nanti akan, juga ada draft buku saya ya, mungkin Asna sudah pernah punya, kalau pernah ngambil. Nah, ini dia. Indikator-indikatornya sini, dan tentu setiap minggu selalu ada penjelasan dari saya. Oke, ini marojianya. Ya, oke. Standar prosesnya kita akan zoom-nya hanya 1 jam mungkin ya. Hanya untuk diskusi saja. Tidak berapa jam kita ini? 2,5 jam. Wah, habis kuota kita. Sampai jam 3, Pak. Jangan. Sampai kelamaan. Dari jam 1. Dari jam 1 saja sampai jam 2 lewat dikit gitu. Oke. Kuota Pak kehabisan, Pak. Nah, standar penilaiannya ini teman-teman. Tugas-tugas atau jangan tugas ya. Mini riset pustaka mingguan. Mingguan 80%. UTS 10%. UAS 10%. Artinya kalau kawan-kawan sudah mengerjakan ini, mini riset mingguan, lengkap, itu sudah 80% sudah lulus. Kalau misalnya tidak mau UTS atau UAS, saya mau mancing saja, itu sudah lulus. Itu sudah lulus ya. Nggak usah ikut UTS sama UAS. Clear ya teman-teman tentang kontraknya ini? Resumnya ditulis tangan, pas boleh diketik, ditulis tangan atau diketik. Oke, pastikan bisa dibaca oleh dosen dan orang lain. Oke, format, tema, nama-nama mahasiswa dan mahasiswi ya. Karena ada mahasiswa. Isi dan daftar rujukan. Itu yang akan 100. Nah, kalau belum lengkap nanti yang lain-lainnya bisa 75, bisa 80 per resum. Dan saya akan kembalikan. Kalau Anda puas dengan nilai 80 atau 90 ya nggak usah diperbaiki. Tapi jika ingin meningkatkannya nilainya jadi 100, jadi A, jadi 96, Anda perbaiki lagi, lengkapi lagi berempat, kemudian dikembalikan ke saya. Sehingga tidak ada yang tidak lulus. Semua harus lulus. Oke. Unsur-unsur isi resum sesuai dengan jumlah indikator. Kalau 4 ya 4. Kalau 3 ya 3. Di atas ini indikatornya ya. Ini lengkap sekali teman-teman, ini indikatornya. Ini indikatornya. Oke guys, terus ya gitu. Ya, kita akan pakai Zoom, mungkin juga kita akan pakai YouTube channel jika saya teman-teman itu ya mix ya. Asinkronus dengan sinkronus. Kalau
Kalau sinkronus pakai Zoom, kalau asinkronus pakai YouTube channel. Oke, dosen pengampu ini Inyong Dewek. Nah, gitu. Baik, teman-teman. Ada yang kurang jelas dari RPS ini, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi nanti kelompoknya selama 1 semester ini, Pak? Kelompoknya berubah-ubah sih, Pak. 1 minggu sekali gitu. Nanti cari. Anda sudah punya kelompok belum? Kan ada di grup itu. Atau mungkin ada yang iya. mau membaginya secara acak di grup, silahkan. Siapa penanggung jawab grup? Mungkin disusun, diacak. Pakai aplikasi. Bagus sekali. Fadul Rahman ya. PJ aplikasi ya. Oke, Ya sip. Allah. Alhamdulillah ada Fadul Rahman. Itu ya, Siva. Sudah dijawab oleh Fadul Rahman. Baik, Pak. Semoga sakinah mawadah warohmah ya antara kalian berdua. Amin. Amin. Aku jadi amin. A+ dong. Ya, teman-teman, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada atau sebelum ada pertanyaan lain, saya akan screenshot dulu ini untuk presensi. Yang berkenan menampakkan wajah boleh, yang tidak juga nggak apa-apa. Pastikan namanya benar ya, bukan nama samaran. Wah, Asna tambah gemuk kamu. Asna hadir, Pak. Iya. Oke, sheet pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, Asna hadir. Kemudian sebentar, sheet 2. Agama Hindu ini. Oke, karena dari sini saya ngambil presensi nggih. Ini sheet. Wah, udah pada nongol sekarang. Sheet 2, 1, Gusti. Anda diam dulu, Gusti. Jangan jalan-jalan. Adrian. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih, Adrian. Oke, ini yang ada di sini. Baik, masih ada pertanyaan kawan-kawan semua? Cukupkah pertemuan kita? Berarti minggu depan pengiriman resume-resume gitu, Pak? Iya. Dengan kelompoknya itu, ya. Dengan kelompoknya 4 orang. 4 orang saja. Itu ya. Dan nanti tentu ada penjelasan-penjelasan dari saya ya, kalau kurang jelas. Biasanya setiap pekan kan ada penjelasan-penjelasan. Pak, ya. Nanti ngirim resume di WAG ini ya, Pak? Ya, nanti ada penjelasan dari saya. Bisa di WAG, bisa di e-learning. Yang paling gampang di WAG ya. Enak di WAG, Pak. Training simpel. kadang susah, Pak. Ya, kalau semua pakai kan susah. Di WAG. Tapi ada kekhawatiran dari kawan-kawan dicontek dan lain-lain, tentu kita akan kasih waktu. Tidak seluas-luas itu waktunya, dari menit segini sampai menit segini, atau ketika perkuliahan berlangsung kan. Oke. Cukup. Masih ada yang lain, teman-teman? Iya, Pak. Ya, oke. Cukup ya? Cukup, teman-teman? Aman, Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya sangat bergembira, sangat senang bisa ketemu dengan kawan-kawan lagi di ruang Zoom meeting ini. Sudah mengobati rasa kangen saya sama teman-teman semua ya. Alhamdulillah, Pak. Oke. Ya, insya Allah semester depan kita akan luring insya Allah. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya, semangatnya, kehadirannya, atas kesantunannya, sopan santunnya, semua santun-santun. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, kita tutup bersama-sama silaturahmi kita pada siang atau sore ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas banyak kekurangan untuk semuanya, banyak salah kata, mohon dimaafkan, jangan disimpan sampai besok. Billahi taufiq wal hidayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima